Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini kita seperti biasa pagi-pagi kembali ke sawah ngecek lahan tentunya lur ya. Terus hari ini aku menemukan ada bakteri ini lur yang mulai menyerang tanaman padi kita. Dan bisa dilihat lur ya nih, ini cuacanya mendung ini lur. Kalau cuaca mendung kayak gini dan beberapa hari kayak gini terus, itu rawan terkena bakteri dan jamur. Jadi alangkah baiknya sedulur-sedulur harus mengantisipasi serangan dari bakteri dan jamur. Dan kali ini kita pembahasannya masuknya di bakteri lur ya. Kalau jamur bisa dibahas nanti. Bakteri di sini biasanya bisa menyerang tanaman pada saat masa vegetatif, juga pada saat masa generatif. Tapi kalau menyerangnya pada saat generatif itu bahaya sekali lur. Karena apa? Karena kalau menyerang pada masa generatif itu bisa menyebabkan gagal panen. Atau maksudnya gagal panen di sini hasil yang kita dapat itu kurang, atau kurangnya itu amat sangat signifikan lur, yaitu 50-70%-nya. Karena kalau menyerangnya pada masa generatif itu kita sudah tidak bisa mengobatinya, disebabkan karena daun benderanya itu sudah terkena lur ya. Otomatis nanti pada saat pengisian bulir padinya akan berkurang itu. Nah dulur, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya ya. Seperti yang aku bilang tadi lur ya, serangan bakteri itu biasanya menyerang pada saat masa vegetatif, juga bisa pada saat masa generatif. Dimana kalau masa generatif itu bisa bahaya karena kita tidak bisa menanggulangi. Kalau daun benderanya itu sudah terkena dan kering, otomatis dia proses fotosintesisnya itu terganggu, dan nutrisi yang akan didapat untuk pengisian bulir itu berkurang. Jadi hasilnya akan berkurang sampai 50-70% lur ya. Kalau satu lahan itu hampir terkena semua gitu. Karena bakteri ini juga bisa menular lur. Menularnya bisa bergesekan dari daun, terus bisa juga ditularin dari OPT lain atau serangga gitu ya. Terus di sini bakteri dan jamur itu berbeda lur ya. Bedanya kalau bakteri itu biasanya menyerangnya itu kayak gini lur ya. Dia itu tanaman itu kuning atau daunnya itu kuning, terus yang atas ini mengering ke bawah terus. Tapi kalau jamur biasanya dia kuning, terus di sini ada bentong-bentongnya gitu lur ya. Kayak bles gitu toh. Jadi bakteri dan jamur beda. Dan di sini aku juga nemuin ini lur ya. Nih. Ini kalau sedulur-sedulur yang sudah sepuh mungkin tahu ya ini apa ini. Kalau kayak gini kan ini jamur. Maaf, kalau kayak gini kan bakteri lur ya. Tapi kalau ini bukan jamur juga bukan bakteri lur ya. Kalau di sini itu bilangnya ini Dewi Sri lur, atau pertanda bahwa tanahnya itu bagus atau subur ya. Dan biasanya kalau ada kayak gini di lahannya itu jangan dicabut lur ya, biarin tumbuh sampai nanti tua gitu dan berbuah tentunya. Dan bertanda kalau ada kayak gini itu tanamannya hasilnya nanti akan melimpah lur. Itu mitosnya kayak gitu, tapi aku sering kali menjumpai di lahanku itu menemukan kayak gini, tapi juga aku biarin lur. Terus kembali dalam permasalahan bakteri, karena di sini pembahasannya kita itu difokuskan untuk bakterinya lur ya. Bakteri di sini tadi kalau yang menyerangnya pada masa generatif sudah jelas lur ya. Terus kalau menyerangnya pada masa vegetatif itu bisa diantisipasi, juga bisa dikembalikan kembali seperti semula lur. Karena kalau masa vegetatif itu kan masih masa produktif, masih bisa beranak kembali. Kalau di generatif kan sudah masa
goal lur ya, atau masa finish gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengantisipasi bakteri itu dari awal, atau karena kalau kita mengantisipasi dari masa vegetatif, insya Allah nanti kalau masa generatif itu terkendali, atau bisa dikatakan mungkin ada cuma 1-2 atau wajar gitu lur ya. Terus gimana cara kita untuk mengantisipasi atau menanggulangi tanaman padi kita yang sudah terkena bakteri kayak gitu lur ya? Kalau terkena bakteri biasanya pasti lur ya, pestisidanya kandungannya adalah bakterisida, karena dia itu kan difokuskan untuk membunuh dari bakteri itu sendiri. Kalau kayak kemarin moluskisida untuk siput, terus herbisida untuk gulma gitu ya. Kalau insek itu untuk hama serangga karena insek gitu ya. Terus kalau kita menggunakan bakterisida itu kita bisa menggunakan Wanmur, terus Baktosin dan lain sebagainya. Tapi di sini biasanya pertanyaanku, aku tidak pernah membeli atau menggunakan bakterisida lur ya. Karena menurutku pribadi nih lur ya, itu nggak begitu, bisa dikatakan kurang masuk gitu lur ya. Karena biasanya kalau masa vegetatif itu masih bisa ditanggulangi, dan aku menggunakannya untuk mengantisipasi itu cuma menggunakan H2O2. Apa itu lur? Pasti dulur-dulur juga sudah tahu ya sebagian. H2O2 itu adalah hidrogen peroksida, dimana ini adalah bahan kimia lur ya. Bisa didapatin di toko-toko kimia dengan rumus kimia itu tadi H2O2. Terus biasanya kalau kita langsung menggunakan H2O2 yang didapat dari toko pertanian itu juga jangan lur ya, itu nanti ya keras itu obatnya atau bahannya itu keras, itu harus diencerin. Encerinnya ya banyak lur, 1:50 gitu. Tapi kalau sedulur-sedulur yang belum pernah pakai, aku saranin jangan pakai H2O2 atau hidrogen peroksida karena bisa berbahaya. Jadi di sini aku ada alternatif lain lur selain H2O2. Karena di sini pertanian kita carilah yang murah tentunya lur ya, dan yang juga nggak nyebabin tanaman padi kita itu stres. Terus gini, biasanya H2O2 itu digunain untuk bahan pembuatan pembersih lur ya. Pembersih di sini itu banyak. Contohnya kita bisa gunain Soklin pemutih ya, terus Baiklin, terus pembersih yang lain. Karena dikandungin produk itu ada kandungan H2O2 atau hidrogen peroksidanya. Dan di sini dari pembersih itu tadi itu kita cari aja di toko-toko terdekat itu yang ada itu apa gitu lur ya, yang mudah didapat. Contohnya di sini kita bisa menggunakan Soklin pemutih lur. Karena apa? Karena di Soklin pemutih selain ada H2O2-nya, itu harganya lebih murah tentunya lur ya daripada Baiklin. Dimana kalau kita yang beli sasetan, satu saset itu cuma 1.500 yang kemasan 40 mili gitu ya. Dan untuk pencegahan digunain 40 mili itu bisa untuk 2 tangki. Tangkinya tangki 16 liter lur ya. Tapi kalau untuk mengobati satu saset 40 mili itu cuma buat satu tangkinya. Kita jadi petani itu harus aktif dan carilah solusi yang kreatif tentunya lur ya. Dimana supaya kita bisa menekan biaya yang akan kita keluarin seperti kemarin. Gimana baiknya tanaman kita, dan tentunya amati, obati, dan kasih nutrisi lur. Nah itu tadi yang bisa aku sampaikan lur ya untuk menangani bakteri. Bisa menggunakan bakterisida yang standar ya, kalau nggak mau neko-neko atau gimana, tapi nanti pengeluarannya pasti tinggi. Tapi kalau pengen alternatif bisa menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Tapi kalau menggunakan ini dulu juga harus hati-hati karena harus diencerkan kembali. Dan ada yang lebih murah tadi sudah aku jelasin, bisa menggunakan pembersih contoh Soklin atau Baiklin, dan dosisnya itu tadi 2
20 mili untuk pencegahan dan 40 mili sampai 50 mili untuk pengobatan. Nah, dulur, terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.